Oke, so hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Furio 3012 di channel YouTube gua. Oke, jadi seperti biasa, hari Minggu sore kemarin, Uma Musume Cinderella Grey tayang dengan episode terbarunya. Dan seperti sebelumnya, gua bakal ngebahas 2 episode sekaligus, dan juga sedikit nge-compare dengan manganya. Oke, gua tahu di video sebelumnya gua nggak sepenuhnya nge-compare dan cuma ngakuin recap secara keseluruhan, dan juga ngasih komentar di beberapa scene atau adegan. Gue sebenarnya udah nyoba buat bener-bener edit videonya side by side antara anime dan manganya. Tapi gue ngerasa kayak ngapain, toh scene-nya sama aja. Kecuali nanti kalau di versi animenya banyak banget yang diubah atau mungkin penempatan chapter atau scene-nya bener-bener beda. Gue mungkin baru tuh bakal side by side dalam editing videonya nanti. Oke, gue rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Uma Musume Cinderella Grey, episode 3 dan 4. Episode 3 yang berjudul Itadaki no Keshiki atau Pemandangan dari Puncak, mengadaptasi 3 chapter sekaligus dengan mengambil judul dari chapter 6. Hampir gak ada perubahan sama sekali di animenya, semuanya berjalan sesuai manga, seperti biasa. Episode dimulai dengan kelanjutan balapan antara Fujimasa dan juga Oguri, di mana yang keluar jadi pemenang adalah Fujimasa karena langkah Oguri terganggu oleh kondisi kakinya sendiri. Tapi Fujimasa tidak terima dan kemenangan itu. Kemudian setelahnya Kitahara marah-marah ke Shibasaki dan akan menuntut balasan pada Shibasaki nantinya di balapan selanjutnya. Kemudian Berno yang nyampein Oguri khawatir dengan tangan Oguri yang berdarah dan ngasih tahu ke dia kalau merasa kesal itu boleh, tapi jangan sampai melukai dirinya sendiri. Oguri kemudian sadar apa yang dia rasakan adalah sebuah kekesalan. Dan jejak kaki yang ditinggalkan Oguri di lintasan sampai dikatakan mirip dengan jejak monster oleh petugas lapangan. Ya, terlalu berlebihan buat bilang itu mirip jejak monster. Kemudian setelah opening, Fujimasa diberikan selamat oleh bapak ini. Gua nggak tahu dia siapa, wali kota kah? Atau mungkin gubernur? Entahlah. Dan nanya tujuan Fujimasa selanjutnya itu apa. Fujimasa dengan nantang bilang bahwa tujuan dia selanjutnya adalah Tokai Derby. Tapi itu akan dia capai setelah dia mengalahkan Oguri Cap. Kemudian setelahnya, scene berganti pada Oguri dan Berno yang pergi ke mall buat beli sepatu baru untuk Oguri. Gak banyak perubahan dari manganya di scene ini, kecuali ada penambahan sedikit mengenai ya Oguri dan kerakusannya. Tapi selebihnya masih sama aja. Dengan Berno memilihkan sepatu untuk Oguri, Berno yang ngasih penjelasan panjang lebar tentang sepatu dan bilang ke Oguri kalau keluarga dia itu ngejalanin bisnis sepatu untuk Uma Musume. Oguri yang bertekad buat bisa menang di balapan selanjutnya demi menghargai usaha dan perasaan Berno. Kemudian 2 minggu setelahnya Oguri bersiap dengan balapannya dan Ace juga berada di balapan yang sama dengan Oguri. Minis di sini ngasih tahu rencana listriknya ke Ace. Balapan kemudian dimulai dengan Ace yang mulai melancarkan aksinya. Ace yang kemudian terasa terintimidasi dengan aura di sekitar Oguri, masa lalu Ace yang diungkap, Oguri yang melakukan spurt dan meninggalkan Ace di balik tirai debu, Ace yang sadar akan perbedaan kekuatan dan juga level antara dia dan Oguri, Oguri yang minta maaf ke Ace setelah balapan selesai, Ace yang frustasi dengan perbedaan level antara dia dengan Oguri, Oguri yang melakukan winning live dengan lagu Ondo atau lagu tradisional, dan Kitahara dan Berno yang merasa malu serta Ace yang tertawa setelah melihat aksi Oguri di atas panggung. Oke, di sini ada sedikit penambahan adegan dari animenya, yaitu bagian masa lalunya Ace. Kalau di manga, Ace cuma bilang dia itu tuh nggak terlalu suka atau mungkin benci ke Oguri tanpa alasan yang terlalu jelas. Tapi di versi animenya, kita sedikit lebih tahu apa yang membuat Ace itu membenci Oguri. Karena di sini Ace ngasih tahu kalau yang bisa jadi pembalap dan berdiri di puncak adalah mereka yang punya bakat. Sementara untuk dirinya sendiri, dia nggak punya bakat dan pada akhirnya dia cuma mutusin buat bersenang-senang aja. Entah itu dalam balapan ataupun kehidupan sekolahnya. Dia nggak mau kelihatan berusaha mati-matian sampai keringetan dan bermandikan lumpur, karena baginya itu percuma aja untuk seseorang yang sejak awal tidak berbakat seperti dirinya. Adapun alasan dia membenci Oguri karena dia melihat Oguri itu sama dan senasib dengan dirinya. Tapi hal yang menyebalkan bagi dia adalah Oguri berusaha mati-matian dalam balapannya. Dia merasa ini seperti sebuah hinaan untuk dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Cukup bagus penambahan adegan dari animenya karena kita bisa jadi lebih paham pada perasaan si North Ace. Jadi dia nggak benar-benar gelap mata dalam membuli Oguri.
Dia cuma kesal aja ngeliat orang yang mirip dengannya malah bisa ngelakuin apa yang enggak dia bisa. Jadi ya perasaan iri lah begitu kurang lebih. Karena gue seharusnya bisa, tapi gue mutusin nggak bisa. Sementara orang itu yang mirip sama gue, dia tuh sebenarnya nggak bisa, tapi dia ngakuin untuk bisa. Dia mutusin untuk bisa. Jadi otomatis itu ngerasa ya ada kekesalan sendiri lah di dalam dirinya kayak gitu. Oke, balik lagi. Setelah kemenangan hebat Oguri, kita ditunjukkan pada seorang pria yang nanyain soal berita belakangan ini. Buat pembaca manga pasti tahu siapa ini, dan buat yang anime only, ini cuma karakter lawak doang, jadi nggak usah dipikirin untuk karakternya. Apakah dia karakter antagonis, protagonis, atau segala macam, nggak usah dipikirin, ini cuma karakter lawak doang. Setelah kena mental, Ace pada akhirnya bilang ke Oguri kalau kamarnya udah diberesin. Dan bilang ke Oguri kalau dia udah bisa balik ke kamarnya. Dan Ace kemudian ngasih tiket buat kelas tari untuk Oguri dan menyuruh Oguri untuk belajar menari. Kemudian setelahnya dia kabur begitu aja. Kemudian disusul dengan Minnie dan Rudy. Ya, North Ace become soon Ace. Kemudian setelahnya kita diperlihatkan pada Oguri dan Berno yang lagi latihan di gunung. Like always trope in Uma Musume. Tentu apa yang terjadi di sini berjalan sesuai manga. Dan ya, gue lupa mention ini di video sebelumnya. Gue lumayan suka dengan penggunaan warna di seri Cinderella Grey ini. Kalau misalkan harus gue compare dengan 3 season sebelumnya, di 3 season sebelumnya penggunaan warnanya benar-benar cerah banget. Jadi benar-benar suasana dari anime yang ada adalah anime yang hanya akan diisi dengan sesuatu yang moe dan juga having fun. Kalau untuk season Cinderella Grey yang satu ini, mereka cenderung pakai coloring yang cukup lumrah dipakai di anime genre shonen. Coloringnya memang cukup mirip dengan genre shonen dan penggunaan warna cerah yang enggak dibikin cerah banget sehingga efek pemantulan cahaya itu tuh enggak ada. Kalau di season sebelumnya kan penggunaan warna cerah, contohnya putih, itu warnanya tuh bener-bener dibikin terang banget, bener-bener cuman putih mentok. Dan waktu dapat highlight contoh dari sinar matahari atau mungkin sorot lampu, terjadi pemantulan cahaya yang bikin coloringnya tuh kerasa bener-bener terang banget. Apalagi gue biasanya tuh nonton di kecerahan paling minimum, dan waktu gue naikin kecerahannya, mata gue langsung perih. Sementara di Cinderella Grey ini, sebagai contoh, warna putih yang dipakai nggak mentok-mentok banget putih. Masih di tahap warna abu, tapi benar-benar samar warna abunya, atau mungkin ada perpaduan dari warna yang lainnya, entah itu biru atau mungkin warna sejenis. Jadi waktu kena highlight, entah itu dari sinar matahari atau sorot lampu, nggak terjadi pemantulan cahaya yang terlalu signifikan banget. Jadi mata masih aman lah untuk gue secara pribadi. Dan gue juga sebenarnya mau ngomongin soal coloring dan juga style art dari backgroundnya. Tapi gue rasa nanti dulu aja untuk ini, gue masih harus lihat background-background lain dari season ini. Oke, balik lagi ke episodenya. Setelahnya, Oguri pergi beli minum buat Berno yang ya kecapean dan jatuh pingsan tadi. Tapi kemudian dia bertemu dengan Fujimasa. Fujimasa yang bertanya apa tujuan Oguri ikut balapan, dan Fujimasa yang bilang bahwa dia ingin berada di puncak. Dan pada akhirnya Fujimasa menantang Oguri untuk ikut Junior Crown dan bertanding sekali lagi. Dan setelah ending song ada scene tambahan yang sebenarnya berasal dari chapter 7, yaitu scene perkenalan karakter Tamamo Cross. Kemudian masuk ke episode 4 dengan judul Junior Crown. Episode ini juga mengadaptasi 3 chapter sekaligus dengan mengambil judul dari chapter 7. Cukup banyak penambahan kecil di sana-sini yang membuat episode sedikit lebih berisi dibandingkan dengan versi manganya, tapi tidak merubah secara keseluruhan dari ceritanya. Episode dimulai dengan adegan tambahan dari animenya, yaitu Fujimasa yang lagi latihan. Kemudian setelah opening, kita diperlihatkan pada Berno yang baru memulai debutnya, meskipun pada akhirnya dia harus kalah. Dan Berno sadar kalau dia itu nggak punya kemampuan apapun yang dibutuhkan untuk bisa menang. Tapi selain debut Berno, di hari yang sama, Oguri juga akan bertanding di Junior Crown dengan panjang lintasan 1.400 meter. Oguri juga sudah melatih kakinya dengan sepatu kuda khusus dari Berno. Kemudian di lain sisi, Fujimasa sedang melakukan simulasi di kepalanya untuk melawan Oguri. Kemudian Oguri yang bertanya pada Kitahara tentang apa hebatnya Tokai Derby, dan Oguri yang menetapkan Tokai Derby sebagai tujuannya juga. Oke, di sini ada satu hal yang lucu banget sih buat gua. Soal Fujimasa yang melakukan simulasi melawan Oguri sampai 100 kali di kepalanya. Apa yang bikin lucu adalah mereka cuma lari normal tanpa ada embel-embel superpower atau segala macam. Mereka juga nggak punya kemampuan khusus kayak tiba-tiba bisa menghilang atau apa kayak gitu kan nggak ada.
ya lari aja gitu. Mereka tuh lari normal untuk manusia ataupun untuk para kuda-kuda ini. Apalagi mereka ini masih berada di kelas amatir, belum sampai ke tahap kelas profesional yang udah ikut ratusan lomba. Udah ikut ratusan balapan. Jadi ya lawannya tuh pasti belum punya taktik segala macam yang rumit lah, segala macam kayak gitu nggak ada. Dan hal yang mungkin bisa gue bilang soal lari di jarak sejauh ini ya, 1.400 meter atau 1,4 kilometer, cukup atur nafas dan jaga stamina, jangan ngebuang tenaga di awal balapan, dan kalau mau ngakuin sport, dash atau semacamnya, apapun lah sebutannya, harus di timing yang tepat dan sesuai dengan stamina yang lo punya. Oke, balik lagi ke episodenya. Oguri dan Fujimasa kemudian diperkenalkan oleh komentator. Berno yang ngasih tahu ke Kitahara soal keinginan Oguri untuk bisa memiliki rival. Paman Kitahara yang merupakan trainer di Treason bernama Musaka akhirnya dimunculkan. Musaka yang mengajak Kitahara yang sudah jadi trainer saat ini, meskipun beberapa waktu yang lalu dia hanyalah seorang bocah yang ya berandalan. Oguri yang kemudian menantang Fujimasa, Tamamo Cross yang sampai tepat waktu sebelum lomba dimulai, dan juga balapan yang akhirnya dimulai. Gue rasa gue tidak perlu mengomentari scene larinya, karena kurang lebih ini masih sama aja dengan episode sebelumnya. Kemudian Kitahara menjelaskan mengenai keuntungan lari dari luar tikungan, yang gua rasa ini memang cukup masuk akal. Kemudian Musaka yang menyadari sesuatu dari Oguri. Musaka kemudian bertanya pada Kitahara apa yang didikan yang dikasih Kitahara pada Oguri. Fujimasa dan Oguri yang menyusun rencana, dan Oguri serta Fujimasa yang sport di saat yang bersamaan. Kemudian kita ditunjukkan pada masa lalunya Fujimasa yang memimpin balapan dan berterima kasih pada Oguri yang berhasil menyusul, dan Oguri yang berhasil finish di posisi pertama. Ingat apa yang gue bilang soal Skizo di anime ini? Ya, ini adalah contoh kecilnya, bener-bener contoh kecilnya. Gue rasa mungkin ada yang ngerasa, ya udah ngerasa cringe lah dengan scene ini, apalagi dengan ekspresinya Fujimasa yang begini. Tapi buat gue, ya boleh lah, ada efek-efeknya lah, terus juga dibikin kayak tensi cerita tuh mau naik lah, ya meskipun sebenarnya enggak juga. Ya boleh lah, untuk bumbu-bumbu mah boleh lah, tapi gue tetap aja agak kurang, ya kurang nyaman lah dengan skizo-skizoan kayak gini. Tinggal dilihat aja kan nanti diadaptasi di anime bakal kayak gimana untuk skizonya. Apakah akan jadi skizo yang keren atau skizo yang cringe. Oke, balik lagi ke episodenya. Kemudian setelahnya, Oguri berterima kasih pada Fujimasa dan mengajak Fujimasa lari bersama di Tokai Derby. Kitahara dan Berno yang memberi selamat pada Oguri, dan penampilan Oguri saat winning live-nya kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, berkat pelatihan dari Ace. Dan Ace yang nangis lihat penampilan Oguri yang udah jauh lebih baik sekarang. Seperti momen Chika pada Miyuki di Kaguya-sama Love is War. And see, I told ya guys. Gue udah bilang kalian pasti bakal suka sama trio wek-wek ini, meskipun gue masih agak bingung apa yang bikin Rudy sama Mini pengen temenan sama Oguri. Kalau Ace jelas dia kena mental, cuma mereka berdua gue gak tahu alasannya apa untuk bisa berteman sama Oguri kayak gitu. Dan buat lagu yang dipakai di Winning Live-nya Oguri, nggak tahu kenapa ngingetin gue sama lagunya dari band Kamen Rider Girls. Ketukannya sama, suaranya sama, gue lupa lagunya tuh apa, Toki no Hana atau apa gitu, gue lupa. Meskipun dia pada akhirnya yang nyanyi lagu ini tuh adalah Seiyu dari Oguri. Musaka kemudian nanya balapan apa lagi yang akan diikuti Oguri selanjutnya. Kitahara kemudian jawab itu adalah Chukyo. Tapi Musaka ngasih saran buat nggak balapan ke Chukyo kalau misalkan Kitahara menargetkan Tokai Derby. Kemudian setelah ending song ada scene original animenya, scene mengenai Rudolph dan Maruzensky yang berencana pergi nonton Chukyo Race nanti. Oke, di sini gue sedikit jujur aja ya. Untuk scene tambahan Rudolph dan Maruzensky, gue kurang tahu apa yang mereka omongin. Karena gue nonton animenya tuh secara raw. Tanpa ada subtitle, tanpa ada terjemahan, tanpa ada apa-apa. Jadi bener-bener mentahan dan gue cuman kayak menerka-nerka aja apa yang mereka omongkan. Apa yang mereka bicarain, apa yang mereka bahas. Mungkin mereka tuh ngebahas soal mencari bakat di beberapa prefektur atau mungkin di beberapa region-region kayak gitu. Dan hingga pada akhirnya mereka mutusin buat nonton Chukyo Race buat mencari bakat terpendam itu. So, itulah dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown serta sedikit nge-compare dengan manganya untuk episode 3 dan 4 anime Uma Musume Cinderella Grey. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 302 pamit undur diri.
See you in the next time in next video, next content. Bye. Birds are born with no shackles.